Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Yesus Gembala. Di momen hari Jumat Agung ini, mari kita mengenang kematian Tuhan kita yang menebus setiap kesalahan kita, sehingga yang salah Tuhan jadikan benar di hadapannya karena kesetiaan dan ketaatan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk ikut ibadah. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami masih boleh beribadah. Biarlah kami yang beribadah dari rumah boleh menikmati hadirat-Mu. Tuhan, sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang beracara. Di momen Jumat Agung ini kami ingin mengingat kematian Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang mengurapi ibadah ini. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bertahta
Di Kalvari salibmu, Dia bersaksi pilu, darahmu yang membasahi jadi bukti. Dosa-dosaku, Kau Tuhanku dan Allahku. Salibmu menghapus seluruh nodaku yang kesumbat. Kau jadikan tiada berjalan. Di Kalvari salibmu, yang bersaksi pilu, darahmu yang membasahi jadi bukti. Membasuh dosa-dosaku, Kau Tuhanku dan Allahku. Salibmu menghapus seluruh nodaku yang kesumbat. Kau jadikan kasih-Mu membapus seluruh dosaku, Kau Tuhanku dan Allahku. Salibmu menghapus seluruh nodaku yang kesumbat. Kau jadikan tiada berjalan, tiada berjalan, tiada berjalan. Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setia-Mu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setia-Mu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku.
bagi yang mengasihimu. Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setiamu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku, sebab lebih baik sehari bersamamu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih semu yang Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihimu. Sebab lebih baik sehari bersamamu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih Kamu yang Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihimu. Segala kebaikan bagi yang mengasihimu. Segala kebaikan bagi yang mengasihimu. Besar kasih-Mu Tuhan, hidupmu Kau serahkan, tanggung dosa dunia, jadi kemenangan kita. Besar kasih-Mu Tuhan, hidupmu Kau serahkan, tanggung dosa dunia, jadi kemenangan kita. Karena-Ku Engkau disalib,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Biarlah setiap kami boleh hidup dalam firman-Mu, firman-Mu boleh tinggal dalam kami, sehingga kami mengerti apa maksud dan tujuan kematian Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan kami boleh diinspirasi untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu, biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa bulan Maret sudah hampir berakhir. Dan di akhir Maret ini, kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, yaitu momen Jumat Agung. Momen Jumat Agung merupakan masa perayaan atau dalam satu rangkaian peristiwa Paskah, yaitu kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus itu menceritakan kasih-Nya yang nyata kepada kita, dan kasih-Nya itu jangan sampai kita lewatkan. Tapi dalam momen Jumat Agung ini, mari jadi sahabat Tuhan. Diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 12, dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku, kata Yesus, mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, itu kata Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Momen Jumat Agung itu momen yang sangat berharga. Kematian Tuhan Yesus Kristus itu momen yang sangat sedih, tapi juga momen yang sangat berharga. Karena di balik kesedihan kita, itu ada sebuah kasih yang nyata. Tanpa kematian Tuhan Yesus Kristus, maka kasih-Nya itu hanya sebuah angan-angan. Karena Yesus bercerita, Yesus berkata, kasih yang terjadi bagi sahabatnya itu adalah kasih yang terbesar adalah saat sahabatnya itu memberikan nyawa bagi orang yang dikasihinya. Kalau kita merupakan sahabat Yesus, kalau Yesus mati buat kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kamu adalah sahabatku, kata Yesus, maka lakukanlah perintah-perintahku. Kita belajar yang pertama adalah Jumat Agung merupakan momen pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang jangan kita sia-siakan. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Nyawanya dia korbankan. Yesus Kristus itu Tuhan. Yesus Kristus bukan hanya manusia, tapi dia adalah Tuhan 100%. Tanpa salah, dia mengerti segala perilaku kita, segala dosa kita, segala kesalahan kita. Tapi kasih-Nya itu melebihi dari kesalahan kita. Kasih-Nya nyata bagi setiap orang yang percaya. Kasih Yesus tidak akan berlalu begitu saja. Ada sebuah cerita, ada sebuah kejadian nyata di Amerika Serikat. Ini adalah kisah orang kembar. Orang kembar ini melakukan kesalahan, yaitu perampokan. Kembar identik ini namanya David Moore dan Carrie Diane Moore. David Moore dan Carrie Diane Moore ini mereka sama-sama bersalah. Si David ini dan si Carrie ini 60 tahun lalu ketahuan mereka itu merampok sebuah toko. Problemnya adalah David dan Carrie sama-sama merampok. Cuma bedanya Carrie ini membunuh 2 staf yang ada di toko itu. David dijatuhi hukuman penjara saja, tapi Carrie dijatuhin hukuman mati. Karena kasih dari David kepada Carrie, maka David ini ingin mengorbankan hidupnya. Dia ingin, aduh adikku ini kasihan, saudara kembarku ini kasihan. Karena dia itu ikut merampok karena rencanaku. Aku mau melakukan sesuatu dan aku mau menggantikan posisi dia, supaya dia tidak dihukum mati. Lalu David berencana untuk menggantikan posisi Carrie. Dia melakukan tindakan yaitu berubah nama dalam bajunya, ditukar, dan akhirnya David ini berpura-pura menjadi Carrie dan Carrie menjadi David. Tapi sayangnya rencana David ini diketahui oleh petugas penjara tersebut. Karena perilaku antara David dan Carrie ini berbeda, kebiasaan mereka berbeda, dan akhirnya Carrie tetap dihukum mati dan David bebas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan tidak bersalah. Tuhan tidak melakukan satu pelanggaran apapun.
Tapi kita adalah manusia yang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian kita, kesengajaan kita. Kita adalah manusia yang penuh dengan salah. Dalam keluarga mungkin kita marah sama anak kita, sama orang tua kita, sama teman kita, sama siapapun. Marah itu pun sebuah dosa. Mungkin Bapak Ibu Saudara terjebak dalam sebuah hutang yang banyak, mungkin judi, mungkin Bapak Ibu Saudara dalam permasalahan, dalam perselisihan, itu pun sebuah dosa, sebuah pelanggaran. Kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak iri hati, kasih tidak mementingkan diri. Mungkin kasih sudah hilang dari kita. Tapi pada kesempatan kali ini, ingat, Yesus mati buat kita. Itu tanda kasih yang tidak bisa dipisahkan. Kasih yang melepaskan kita dari kesalahan-kesalahan kita. Kasih yang nyata. Apapun yang sedang kita alami, Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kasih-Nya tidak terbatas untuk orang-orang yang benar saja. Dia mati buat semua orang. Dia mati buat yang bersalah. Dia mati buat orang yang benar. Dan disinilah kita belajar. Kasih Yesus tidak terbatas untuk orang-orang tertentu. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini, atau malam hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Lalu apa implikasinya kalau Tuhan mengasihi kita? Orang yang dikasihi Tuhan, orang yang menyadari kesalahannya, bisa saja menyesal akan kesalahannya. Tapi menyesal saja tidak cukup. Orang yang menyadari kesalahan aja menyesal itu tidak cukup. Orang yang menyadari kesalahannya dan hidup dalam penyesalan itu bisa menjadi seperti Yudas. Yudas ini adalah murid Yesus yang saya rasa sangat kasihan. Dikatakan dalam Matius pasal 27 ayat 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami? Dengan itu urusanmu Yudas. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas ini menyesal. Yudas itu merasa dirinya bersalah. Tapi penyesalan yang dalam, tanpa konklusi, tanpa penyelesaian, itu bisa membawa dampak yang buruk. Saya lihat Yudas ini kalau kita dalami secara emosi, dia berpikir awalnya saat saya menyerahkan Yesus dan dikatakan bahwa dia adalah Mesias, maka Yesus akan menunjukkan kuasanya, Yesus akan menampakkan siapa dia secara jasmani. Tapi nyatanya Yesus punya rencana yang lain. Saat rencana Yudas ini berbeda dengan rencana Yesus, Yudas syok berat, Yudas sangat menyesal. Yang dia tempuh sayangnya salah. Yudas ini desperate, putus asa, dia nggak tahu apa yang harus diperbuat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dengan kasih apa yang terjadi pada Yudas, kita akan berpikir, kadangkala saya menyesal Tuhan, kadangkala saya ini bersalah, saya nggak tahu, saya menyesali Tuhan. Lalu apa yang harus saya perbuat? Bapak Ibu Saudara yang sedang menyesal, sedang merasa bersalah, bangkit. Jangan seperti Yudas. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara meskipun apa yang kita lakukan itu sangat-sangat parah. Jangan berbuat seperti Yudas. Apa yang Yudas ambil ini bukanlah hal yang terbaik, tapi Yudas sudah tidak tahu mau apa lagi. Yudas benar-benar desperate, benar-benar putus asa. Jangan putus asa di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Pada waktu saya baca ini, saya teringat, Yudas pun mungkin juga teringat akan perumpamaan Yesus mengenai anak yang hilang. Anak yang berdosa, anak yang menjual keseluruhan harta ayahnya, anak yang terhilang, anak yang berkhianat. Dan saat kembali Tuhan menerima. Tapi Yudas melupakan kasih tersebut. Yudas justru menyesal. Saya pun waktu membaca ini merasa, aduh, apa yang Yudas lakukan itu mungkin karena dia sangat menyesal. Tapi Yudas mengambil langkah yang salah. Bapak Ibu Saudara, saat kita bersalah, menyesal,
Tapi yang kedua, dalam penyesalan kita, ambil jalur pertobatan. Ada orang kedua, yaitu murid Yesus Petrus, yang sama-sama itu juga tidak kalah parahnya kesalahannya dengan Yudas. Tercatat di Alkitab bahwa Petrus ini adalah orang yang menyangkali Yesus. Petrus ini adalah orang yang di dalam Alkitab dicatat dengan jelas bahwa dia adalah orang yang saat dia ditanya oleh orang, apakah engkau benar murid Yesus? Petrus menjawab, aku bersumpah aku tidak mengenali Yesus. Aku tidak kenal dia. Bahkan orang mengatakan cara bicaramu, cara bertingkahmu itu sama seperti yang Yesus lakukan. Ada kemiripan, ada impartasi roh dari Yesus kepada Petrus ini, yang nampak bahwa Petrus itu merupakan murid Yesus. Nampak dari bicaranya, nampak dari perilakunya. Tapi Petrus menyangkali Yesus. Matius pasal 10 ayat 32 dan 33 mengatakan demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku depan manusia, aku juga akan menyangkali dia di depan Bapakku yang di sorga. Saat firman ini diingat oleh Petrus, bisa-bisa Petrus kalau tidak bertobat, dia hanya menyesal saja tanpa pergerakan dalam Roh Kudus. Maka Petrus bisa menjadi Yudas yang kedua, yaitu orang yang bunuh diri karena menyesal tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi pertobatan itu mengawali buah. Penyesalan akan kesalahan harus diiringi dengan pertobatan yang membawa kepada buah. Bapak ibu saudara yang salah, cepat bertobat, cepatlah menyesal. Menyesal saja itu tanda kita mengawali pertobatan kita. Setelah itu hasilkanlah buah pertobatan, yaitu tindakan di dalam kebenaran. Setiap kita yang mau bertobat, Tuhan pasti pimpin. Tidak ada yang namanya Tuhan membuang kita. Apapun yang sedang Bapak ibu saudara alami, jangan menyerah di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mati buat kita. Tuhan itulah yang mengorbankan dirinya dengan penuh di dalam kesadarannya supaya kita sadar bahwa tanpa dia kita akan binasa. Kalau kita lihat saat Petrus menerima kasihnya Yesus, lihat yang terjadi dalam hidup Petrus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Amazing apa yang Tuhan buat dalam diri Petrus. Penyesalan yang membawa kepada pertobatan, pertobatan yang membawa kepada buah. Kematian Yesus mungkin membuat kita menyesali akan dosa kita. Penyesalan akan dosa harus membawa kepada pertobatan. Pertobatan harus membawa kepada buah yang nyata, yaitu buah kasih yang Tuhan lahirkan dalam hati kita, dan kemudian itu dilakukan di dalam kehidupan kita untuk orang sekitar kita. Bapak ibu saudara, momen Jumat Agung bukan hanya momen kita sedih karena Yesus mati untuk dosa kita. Tapi momen Jumat Agung menjadi momen pertobatan. Saat Yesus mati, dia punya rencana bagi kita. Saat Yesus mati, dia punya kehendak bagi kita. Saat Yesus mati, dia tebus kita supaya kita tidak hidup dalam penyesalan, di dalam kutukan, tetapi kita dibebaskan supaya kita menghasilkan buah pertobatan. Saya bukan orang yang baik, saya orang yang berdosa, tapi karena kasih karunia Kristus, kasih anugerah Kristus, kasih Tuhan di atas kayu salib yang sempurna itu, saya bisa berbicara seperti ini. Karena saya mengalami ayat terakhir Roma 14 ayat 8. Bila kita hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Dan bila kita mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ayat yang sangat indah. Kalau kita hidup kita milik Tuhan. Kalau kita nanti meninggalkan dunia ini, kita sudah jadi milik yang mengharumkan namanya. Karena perbuatan pertobatan kita dilihat oleh orang sekitar kita. Lakukanlah segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Momen Jumat Agung ini jangan jadikan momen yang biasa, tapi jadikan momen untuk kita ambil komitmen melakukan tugas kita sebagai orang-orang yang ditebus dalam Tuhan. Sehingga sebagai kesimpulan, hari ini kita adalah sahabat Tuhan yang menyesalkan dosa kita, yang mau menuju kepada pertobatan, yang menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dicintai dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sedang menyesal, Bapak Ibu Saudara yang sedang membangun pertobatan, Bapak Ibu Saudara yang mau membangun hidupnya di dalam buah roh, percayalah, Tuhan mati buat kita karena ada rencana yang indah, ada rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Jangan putus asa, tapi biarkanlah Tuhan bekerja dalam kita. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, bahwa firman-Mu ya dan amin. Sehingga apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan yang mengasihi kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga pada saat ini biarlah kami boleh mengambil perjamuan kudus. Ampuni kami, ampuni hamba-Mu, kami tidak lepas dari kesalahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak Ibu Saudara, firman ini sungguh indah. Bagaimana Tuhan itu mengampuni, mengasihi kita, mendidik kita. Supaya kita ini punya jiwa yang bertobat, jiwa yang penuh kasih. Mari kita ambil roti kita berdoa, dan biarlah kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, terima kasih. Saat kami ambil perjamuan kudus, itu adalah momen supranatural, momen sakral yang kami jalani. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, jadikanlah kami taat di dalam-Mu. Mari kita angkat roti tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih. Salib-Mu, kesetiaan-Mu membawa kami disembuhkan, dipulihkan. Oleh karena bilur-bilur-Mu, maka kami dipulihkan dan kami disembuhkan, kami dijadikan utuh kembali. Ajar kami untuk taat di dalam kehidupan jasmani kami, dan biarlah kami ini boleh menerima berkat jasmani yang baik dalam kehidupan kami. Apakah Bapak Ibu sudah percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Imam mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih bahwa darah-Mu itu adalah darah yang tidak berdosa, tidak bercela. Darah anak domba Allah, darah Allah yang menebus kami. Terima kasih untuk darah-Mu di atas Golgota, sehingga kami ditebus menjadi umat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sambut darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan kali ini kami percaya bahwa setiap apa yang kami lalui itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Dan biarlah setiap kami Tuhan itu boleh menjalani hari-hari kami
Dan biarlah dalam hari-hari kami, Tuhan yang tuntun kami untuk selalu bertobat, untuk menghasilkan buah bagi-Mu. Jadikan kami sahabat-sahabat-Mu yang melakukan firman-Mu, dan biarlah kami ini boleh dikuatkan selalu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Dan ibadah sudah berakhir, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita aminkan doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal, diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi, diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal, diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita, diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau untuk selamanya, untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Tetap kita ini jaga hidup kita, jadi sahabat Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Jangan berbuat dosa lagi, menyesallah akan kesalahan kita, bertobatlah dan hasilkanlah buah di dalam pertobatan kita. Sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.